Anjing ini sedang birahi. Pemiliknya menemukan seekor anjing betina tingkat raja siluman untuk dikawinkan dengannya. Tak disangka, hanya dengan sekali kawin, ia melahirkan 7 anak anjing. Ketujuh anak anjing ini lahir dengan bakat luar biasa. Hal ini menarik perhatian siluman rubah tingkat Tribulation Transcendence yang ingin membawa mereka pergi. Setelah menerima kabar tersebut, anjing itu bersama Ben Wei datang untuk mencegahnya. Kembali ke suku, anjing itu berubah menjadi wujud manusia. Ayah, ibu, para tetua, salam semuanya. Aku, Ao King, telah kembali. Melihat Ao King kembali, Raja Serigala Langit sangat gembira. Namun saat ini, suasana hati King Cheng, anjing ubur-ubur, sangat rumit. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi pria yang pernah mencemarinya. Melihat semua orang bergembira, siluman rubah menjadi marah. Kalian menganggapku tidak ada, kalian benar-benar tidak menghargaiku. Para prajurit udang dan kepiting suku dipaksa berlutut oleh aura yang dilepaskan siluman rubah. Ao King juga panik. Kakak, sepertinya aku tidak bisa mengalahkan wanita ini. Bagaimana ini? Melihat itu, Ben Wei maju. Apakah semua serangga kecil dari hutan siluman barat sesombong dirimu? Sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri untuk mendisiplinkan kalian. Sombong sekali. Jadi, kaukah ayah dari ketujuh serigala kecil itu? Ben Wei melompat ke bahu Ao King. Apakah kau buta? Pria tampan di sampingku ini adalah ayah mereka. Saat itu, King Cheng yang berada di belakang berkata dengan wajah memerah. Ao King, kumohon, jangan biarkan dia membawa pergi anak-anakku. Meskipun King Cheng pernah mencelakai Ao King, melihatnya dengan mata berkaca-kaca, hati Ao King tiba-tiba terasa sakit. Tenanglah, mereka juga anak-anakku. Aku pasti akan melindungi kalian berdua. King Cheng mengangguk dengan sedih. Siluman rubah berkata, karena kau ayah dari serigala kecil ini, aku akan memberitahumu sekali lagi. Setuju atau tidak, hari ini aku harus membawa mereka semua pergi. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata kasar itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya dia pernah melihat siluman serigala ini di suatu tempat. Setelah berpikir keras, dia akhirnya mengerti. Orang ini adalah anjing yang selalu bersama pria yang menghancurkan langit dengan satu pukulan. Setelah mengingatnya, dia ketakutan dan berkeringat dingin. Dia segera berlutut di tanah. Kata-kata tadi hanya bercanda. Kalian pasti percaya padaku, kan? Aku sangat manis. Kata-katanya membuat orang-orang di sekitar yang menonton merasa canggung. King Cheng juga merasa bingung. Tadi dia sangat galak. Kenapa tiba-tiba berlutut? Dan dia berubah hanya dengan sekali melihat Ao King. Ao King berjalan ke arah siluman rubah. Sepertinya kau masih ingat aku. Sebenarnya aku sudah melihatmu hari itu. Karena kita sama-sama siluman, aku tidak membongkarmu. Kalau tidak, kau sudah mati hari itu. Pertemuan hari itu tak terlupakan. Tentu saja aku ingat. Jadi, apakah kau masih ingin membawa pergi anakku? Tidak berani. Tidak berani. Bagaimana mungkin hutan siluman barat bisa membesarkan anak senior? Sekarang manusia kuat dan siluman lemah. Aku melakukan itu juga demi masa depan seluruh dunia siluman. Tapi karena senior memiliki koneksi dengan pertapa hebat, tentu saja lebih baik senior yang membesarkannya sendiri. Mohon maafkan atas kesalahanku sebelumnya, senior. Semua orang terkejut. Ratu Iblis yang memimpin hutan iblis barat justru memanggil pangeran ketiga sebagai senior. Wajah King Cheng memerah karena kagum. Dengan begini, sepertinya aku tidak terlalu rugi. Setelah tersadar, warga suku Serigala Langit bersorak gembira. Suku Serigala Langit kita akhirnya bangkit di dunia iblis. Pangeran ketiga hebat. Setelah masalah selesai, anak-anak serigala berlari. Mereka menerkam Ao King. Baunya pasti benar. Kau adalah ayah kami. Saat itu, Ben Wei yang berada di samping menarik perhatian anak-anak serigala. Siapa yang terlihat berbeda dari kita ini? Ao King berkata, ini kakak baik ayah. Kalian harus memanggilnya paman besar. Dan dua ini adalah paman ketiga dan keempat kalian. Mulut kecil anak-anak serigala semanis madu. Paman besar, kau terlihat paling hebat. Apakah kau membawa hadiah untuk kami kali ini? Tentu saja ada hadiah, tapi aku harus menguji kalian dulu. Katakan padaku, siapa orang paling tampan di dunia ini? Anak-anak serigala berkata serempak. Tentu saja paman besar yang paling tampan. Paman besar adalah yang paling bersinar di dunia. Kata-kata ini membuat Ben Wei tertawa terbahak-bahak. Hahaha, karena kalian semua sangat menggemaskan. Aku akan memberi kalian hadiah menjadi abadi seketika. Penonton di sekitar mengira Ben Wei bercanda. Bahkan orang yang paling berbakat pun perlu berkultivasi selama ribuan tahun untuk menjadi abadi. Mana ada yang namanya menjadi abadi seketika? Namun, detik berikutnya membuat mereka tercengang. Ben Wei menunjuk ke langit. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit. Ini bukan cahaya keemasan biasa, tapi anugerah keabadian. Di bawah pancaran cahaya keemasan, kultivasi anak-anak serigala melonjak. Dari Raja Iblis hingga Kaisar Iblis. Akhirnya, dari Kaisar Iblis, mereka langsung melewati 10 kesengsaraan surgawi dan menjadi iblis abadi. Semua yang terjadi hampir membuat semua orang pingsan. Bahkan dewa di langit pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Serigala betina di sekitar menunjukkan ekspresi tergila-gila. Ketenarannya memang tidak sebanding dengan melihatnya secara langsung.
Tiba-tiba aku merasa dia sangat tampan. Melihat itu, Ben Wei buru-buru bergaya. Sebenarnya tidak semudah itu, membuat 7 anak kecil naik ke keabadian menghabiskan banyak energiku. Kurasa aku butuh semalam bersenang-senang untuk memulihkannya. Mendengar ini, Kaisar Serigala Langit langsung mengerti. Tuan, jika kau tidak keberatan, tinggallah di sini selama beberapa hari. Aku akan mengurusmu dengan layanan terbaik. Ben Wei menunjuk ke langit. Detik berikutnya, cahaya keemasan turun dari alam abadi. Sekelompok anak-anak di bawah pancaran cahaya keemasan naik ke keabadian. Kekuatan Ben Wei membuat semua orang mengira dia adalah Tuan Aoking. Melihat itu, Ben Wei buru-buru menjelaskan bahwa dirinya hanyalah pelayan tuannya. Tuan kami bernama Yi Feng. Orang-orang yang familiar memanggilnya Tuan Yi. Orang-orang di sekitar terkejut. Tak disangka, ada ahli lain yang lebih hebat. Anak-anak anjing yang telah menjadi abadi berkumpul. Mereka menganggap Wo dan Xiao Xiong sebagai mainan boneka. Wo berubah menjadi roller coaster dan membawa anak-anak anjing berputar di udara. Xiao Xiong berubah menjadi trampolin kulit asli. Anak-anak anjing melompat dari roller coaster ke trampolin. Mereka bersenang-senang, sementara orang-orang di bawah ketakutan hingga berkeringat dingin. Tak disangka kedua bos besar ini begitu mengerikan. Aoking akhirnya mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Anakku, kau lebih hebat dari ayahmu. Setelah jutaan tahun, klan Serigala Langit kita akhirnya memiliki bakat sepertimu. Adegan beralih ke negeri giok hijau di alam dewa. Alam dewa tidak seperti dunia fana di mana manusia dan iblis saling bermusuhan. Para ascender dari berbagai ras dan alam berkumpul di sini. Di sini, kekuatan adalah segalanya. Beberapa dewa di depan ini adalah tangan kanan Susuan Junmo. Saat ini mereka sedang membicarakan tentang binatang dewa Heyu. Salah satu dewa iblis berkata, Heyu telah hilang selama berhari-hari dan masih belum kembali. Mungkinkah dia mengkhianati penguasa negeri dan bergabung dengan negeri lain dengan dalih menyelidiki dunia fana? Tentu saja tidak. Saat aku masih manusia di dunia bawah, dia mengikutiku. Mengetahui dia suka makan daging mentah, aku memberinya makan daging dewa mentah setiap hari. Aku memperlakukannya dengan baik. Jadi hubungan kami sangat baik. Kurasa dia pasti mengalami beberapa masalah sehingga tidak bisa kembali tepat waktu. Namun, yang tidak dia duga adalah, Heyu sekarang telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan Ben Wei. Dia berlutut di depan Ben Wei sambil menangis dan berkata, meskipun aku orang kepercayaan Susuan Jun dari alam dewa, aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Susuan Jun, si tua bangka itu, tidak menganggapku sebagai burung. Aku jelas suka makan serangga, tapi dia memaksaku makan daging mentah setiap hari. Kali ini aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Tapi aku tidak sengaja menyinggung tuanmu. Jika bos berkenan, aku akan menjadi sapi dan kudamu dan melayanimu dengan baik. Ben Wei berkata, pengkhianat sepertimu tidak layak mengikutiku. Paling banter kau bisa menjadi burung hias di gunung belakang sekte tuanku. Mendengar ini, Heyu menjadi bersemangat. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika aku harus membersihkan kotoran, tidak rugi bisa bersama orang hebat ini. Memikirkan hal ini, dia langsung memeluk kaki Ben Wei. Aku bersedia melakukan apa saja. Ben Wei melanjutkan, kau juga boleh bergabung. Tapi ada syaratnya, akhir-akhir ini tuanku ingin menambah koleksi binatang di gunung belakang. Jadi aku ingin mengutusmu untuk mencari beberapa. Bakatnya tidak perlu terlalu bagus. Yang mirip denganmu saja sudah cukup. Heyu memberi hormat militer kepada Ben Wei. Aku mengenal banyak binatang dewa di alam dewa. Serahkan saja padaku. Tapi bawahan punya satu permintaan. Setelah aku membawa mereka ke sini, kumohon bos untuk memasangkan kalung anjing yang kupakai sebelumnya pada mereka, dan menyiksa mereka selama beberapa bulan. Sepertinya kau punya dendam dengan mereka. Heyu mengangguk berulang kali. Sebelumnya di alam dewa, para binatang buas ini sering sekali menggangguku. Aku harus membalas dendam dengan kesempatan ini. Kau hebat, nak. Kami di sini benar-benar kekurangan bakat licik dan penuh tipu daya sepertimu. Selama kau bisa membawa mereka ke sini, kau akan menjadi bos kebun binatang sekte ini. Setelah menerima perintah, Heyu dengan gembira terbang menuju alam dewa. Terima kasih, bos, atas promosinya. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Adegan kembali ke suku Serigala Langit. Aoking dan anak-anak anjing bermain lumpur di tanah. Saat itu, siput kecil tiba-tiba muncul. Kakak anjing, apakah kau berlatih ilmu tongkat dengan King Cheng tadi malam? Beruang kecil yang lugu mendengar ini dan ikut bergabung. Kedua kakak, jangan lupakan adik kecil ini saat berlatih ilmu tongkat ya. Kalian berdua meremehkanku dengan pertanyaan itu. Dengan kemampuan bertarung kakak anjing, seharusnya yang ditanyakan berapa banyak tongkat yang dia rebut. Sepertinya yang kau katakan salah. Melihat kakak ipar seperti itu, jangan-jangan dia berlatih sendiri. Dia sama sekali tidak menghiraukanmu. Kata-kata itu membuat Aoking sangat marah. Aku akan membuktikannya pada kalian sekarang. Lalu dia melambaikan tangannya untuk memanggil King Cheng. Hei, wanita, kemarilah. King Cheng tersipu dan menjadi gugup. Bagaimanapun, hubungannya dengan Aoking terlalu rumit. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Melihat King Cheng tidak bergerak, Aoking langsung menghampirinya.
suamimu memanggilmu. Kenapa kau masih berlama-lama di sana? Setelah mengatakan itu, Ao King memeluk King Cheng. Xiao Wu langsung berseru, kakak anjing hebat. Anjing betina ini dinodai oleh anjing jantan sang protagonis. Setelah selesai, dia dibuang seperti sampah di luar pintu. Setelah bangun, dia diam-diam bersumpah, aku harus menghancurkan Ao King yang telah menodai aku menjadi berkeping-keping. Tapi tak disangka, akhirnya dia jatuh cinta padanya. Barusan, Ao King memeluknya. Melihat pemandangan ini, Ben Wei sangat puas. Anjing bodoh ini akhirnya mengerti juga. Kalau begini dari dulu, mungkin sekarang sudah punya lebih dari 7 anak anjing. Setelah bermesraan cukup lama, King Cheng tiba-tiba mendorong Ao King. Kau memperlakukanku seperti itu sebelumnya, jadi aku belum bisa menerimamu untuk saat ini. Melihat King Cheng hendak pergi, Ao King segera memanggilnya. Kurasa kita harus memikirkan cara untuk menghilangkan jarak di antara kita. Lupakan masa lalu. King Cheng menangis terseduh-seduh. Ada terlalu banyak cinta dan benci di antara kita. Dan sebelumnya aku pernah menjebakmu. Apakah kau sudah memikirkan semua ini? Ao King buru-buru berkata, aku sudah memikirkannya. Sekarang, kau adalah ibu dari anak-anak kita. Aku adalah ayah mereka. Dan sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Jadi kita harus menghilangkan jarak di antara kita. Demi anak-anak, dan juga demi kita. Lalu, sudahkah kau memikirkan cara untuk menghilangkan jarak itu? Saat kedua anjing itu berbicara, King Cheng tiba-tiba merasakan sesuatu menggeseknya di bawah. Saat dia melihat ke bawah, dia langsung terkejut. Pria memang makhluk yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Ao King terlihat malu. Ini bukan salahku. Siapa suruh kau begitu cantik? Kakakku Ben Wei bilang padaku, tidak ada jarak antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur bersama. Cara ini pasti berhasil. King Cheng tersipu malu dan suhu tubuhnya meningkat. Menghilangkan jarak lebih awal akan baik untuk anak-anak. Jadi, bagaimana kalau kita selesaikan di sini sekarang? Mendengar ini, Ao King menunjukkan ekspresi mesum. Layar menjadi hitam dan kedua anjing itu saling menggigit. Saat kita melihat mereka lagi, mereka sudah terengah-engah karena kelelahan. Suamiku, kau hebat. Saat ini, layar beralih ke Pulau Giok Biru di alam surgawi. Hei Yu terlihat menangis dan berkata, Tuan Pulau yang terhormat, sudah lama tidak bertemu. Bawahanmu sangat merindukanmu. Tuan Pulau berkata, Hei Yu, kau telah bekerja keras. Aku tahu kau tidak akan pernah mengkhianatiku. Dengar, kalian semua di sini. Lain kali ada yang memprovokasi hubungan antara aku dan Hei Yu. Jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Ngomong-ngomong, kenapa kau begitu lama di dunia fana ini? Apa yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia Penguasa Wilayah? Benar, telah terjadi perubahan besar di benua Xianjiang di dunia bawah. Dan aku kembali untuk meminta bantuan. Su Xuanjun terkejut. Kau seorang dewa emas. Apa yang terjadi sampai kau meminta bantuan? Yang Mulia, Anda tentu ingat perang besar yang terjadi di benua Xianjiang, kan? Konflik internal yang berkepanjangan telah menurunkan benua Xianjiang dari alam atas ke alam bawah. Dan akhirnya menyebabkan kehancuran seperti sekarang ini. Benua Xianjiang memang pernah mengalami masa seperti itu. Tapi apa hubungannya dengan apa yang kau alami kali ini? Tentu saja ada. Akar masalah ini terletak pada reruntuhan perang itu. Banyak sosok kuat yang tewas saat itu. Meskipun tubuh mereka telah membusuk, tetapi tekad mereka tidak hilang. Selama bertahun-tahun, mereka perlahan-lahan berevolusi menjadi mayat hidup seperti sekarang. Beberapa hari yang lalu, alam dewa diserang 2 kali. Itu semua ulah mayat hidup ini. Jalan kultivasi yang telah Anda segel selama 10.000 tahun juga dibuka oleh mereka. Beberapa hari ini rasanya seperti bertahun-tahun. Aku dikepung oleh mayat hidup itu di reruntuhan. Aku melawan mereka sendirian selama 7 hari 7 malam. Bahkan aku sempat pingsan. Tapi aku tahu aku tidak boleh mati. Bahkan jika gigiku patah, aku harus membawa berita ini kembali. Dengan keyakinan itu, akhirnya aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mendengar ini, Su Xuanjun merasa hormat. Merupakan berkah bagi wilayah kita memiliki pelayan setia dan berani sepertimu. Sekarang, istirahatlah yang cukup. Kau tidak perlu mengurus sisanya. Biarkan orang lain yang menanganinya. Hei Yu buru-buru berkata, membantu Yang Mulia adalah tugasku. Bagaimana aku bisa mundur di saat sulit? Untuk menunjukkan kesetiaanku, aku, Hei Yu, bersedia pergi sekali lagi. Anda hanya perlu mengirim bala bantuan kepadaku. Aku pasti akan membasmi semua mayat hidup itu. Su Xuanjun terharu hingga meneteskan air mata. Kalau begitu, aku percayakan hal ini padamu. Kau bebas memilih talenta mana saja di dalam wilayah King San Xianzhou. Sebelum pergi, aku akan memberimu beberapa pil obat terbaik dan artefak kuno. Barang-barang ini dapat menjamin keselamatanmu kembali. Mendengar ini, Hei Yu sangat gembira. Kemudian dia bersujud dengan keras di tanah. Terima kasih, penguasa Zhou. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Namun, semua ini sebenarnya hanyalah rencana licik Hei Yu. Cerita tentang roh mati itu hanyalah kebohongan yang dia buat-buat. Pemilik sejatinya saat ini adalah Ben Wei. Wilayah King Yu Xianzhou akan segera diajarah habis-habisan. Gambar berpindah ke sisi Gouzi.
King Cheng dengan panik berkata, anak-anak serigala itu membuat masalah besar. Mereka pergi sejauh ribuan mil dan menghancurkan sebuah sekte. Bahkan bergantian menjadi pemimpin sekte selama sehari. Sekarang mereka pergi ke tempat lain di Dongseng. Gouzi tertawa terbahak-bahak. Tidak heran mereka adalah anakku. Oh King, gaya mereka benar-benar mirip denganku. Namun King Cheng terlihat sangat khawatir. Anak-anak itu masih kecil. Bagaimana jika mereka bertemu orang jahat? Gouzi berkata, orang jahat mana yang bisa menghadapi 7 baja hidup ini? Mereka sekarang adalah para dewa. Aku tidak khawatir tentang anak-anak sekarang. Yang aku khawatirkan adalah dirimu. Cepatlah serap pil obat yang kuberikan padamu itu. Nanti aku akan membawamu ke tuanku untuk bersamaku. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, kelompok pembuat onar berempat itu pun tiba saatnya untuk pergi. Lou Benwei hari ini mendapatkan adik perempuan rubah iblis lagi. Rubah iblis melihat Benwei begitu hebat. Segera mengeluarkan emas generasi pertama. Atas permohonannya, ia berhasil bergabung dengan tim kecil Benwei. Setelah berhari-hari, rombongan itu pun harus pergi. Gouzi melambaikan tangan perpisahan kepada penduduk suku. Lou Benwei duduk di punggung beruang kecil. Untuk memijat Lou Benwei, gadis itu juga duduk di atasnya. Saat rubah iblis memijat punggung Benwei, tiba-tiba terdengar 3 pemimpin hutan iblis barat saling bertukar kabar tentangnya. Dan ketiga pemimpin ini adalah 3 iblis Bukit Situo yang sebelumnya ditangkap oleh Yi Feng. Saat ini mereka dibatasi oleh Benwei di dalam lingkaran cahaya. Dengan indera penciuman gajah yang tajam, ia mencium aroma rubah iblis. Kemudian ia segera menggunakan transmisi suara jarak jauh untuk meminta bantuan rubah iblis. Setelah menerima pesan rahasia, gadis itu berpikir, sekarang dia telah bertemu dengan kakak laki-laki yang baik seperti Benwei. Dia pasti tidak akan kembali ke tempat kecil seperti hutan iblis barat. Tetapi ketiga pemimpin itu telah berjasa padanya. Sekarang dia bertemu dengan hal baik ini. Dia harus membaginya dengan mereka. Bukankah lebih baik jika mereka semua bekerja untuk Tuan Yi bersama-sama? Jadi dia buru-buru membalas pesan ke Bukit Situo, memberitahu mereka bahwa dia akan segera tiba. Setelah menerima pesan dari rubah iblis, ketiga iblis itu sangat gembira. Sekarang mereka akhirnya terselamatkan. Selama ini bukanlah kehidupan yang layak dijalani oleh iblis. Kultivasi disegel, posisi terkunci. Bahkan harga diri mereka diinjak-injak tanpa ampun oleh manusia-manusia ini. Aku, seekor singa yang gagah berani, disebut sampah oleh seekor anjing. Hatiku sakit, saudara singa. Jangan bicara lagi. Aku dijadikan tunggangan oleh beruang itu begitu lama. Jauh lebih menyedihkan daripada dirimu. Saudara-saudara, jangan bicara lagi. Semuanya air mata. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Rubah iblis akan segera datang untuk menjemput kita. Cahaya dan kebebasan memanggil kita. Rubah iblis segera tiba di sini. Setelah bertemu, Situo langsung tercengang. Astaga, aku tidak salah lihat, kan? Kenapa rubah kecil bersama tengkorak sialan itu? Ini bukan main-main. Seandainya aku tahu begini, aku tidak akan menghubunginya dengan transmisi suara jarak jauh. Kata gajah, kalian berdua tenanglah. Gunakan otak kalian. Rubah kecil itu cerdik sejak kecil. Mungkin dia juga ditangkap oleh Lou Benwei. Jadi dia untuk sementara menundukkan kepala dan bersembunyi untuk mencari kesempatan melarikan diri. Mendengar ini, singa dan burung Garuda mengangguk setuju. Rubah kecil memang lebih baik daripada kita, orang tua kolot ini. Kita terlalu bodoh hingga berakhir seperti ini. Nanti kita tidak boleh mengenalnya. Jika kita mengenalnya, dia mungkin akan berada dalam bahaya karena kita mengacaukan rencana pelariannya. Tepat sebelum mereka akan bertemu, Lou Benwei tiba-tiba merasakan panggilan Heiyu. Tak disangka, Heiyu ini cukup efisien. Begitu cepat membawa iblis surgawi ke sini. Setelah mengetahui berita ini, kelompok pembuat onar berempat itu langsung bangkit. Terbang menuju arah Heiyu. Setelah Lou Benwei pergi, rubah iblis bertemu dengan Situo. Ketiga iblis itu menceritakan semua yang terjadi beberapa hari ini kepada rubah iblis. Lalu memintanya untuk membuka segel yang mengunci mereka. Namun tak disangka, rubah iblis menolak. Siluman rubah berkata, kenapa kalian bertiga keras kepala sekali? Bekerja untuk orang hebat seperti Lou Benwei. Bukankah itu bagus? Singa berkata, bekerja? Tidak mungkin. Seumur hidupku tak akan pernah bekerja untuk orang lain. Kami adalah penguasa dunia siluman di dunia fana. Bagaimana mungkin kami tunduk pada tengkorak sialan itu? Mendengar itu, siluman rubah memaki-maki Gunung Situo. Kalian bertiga bodoh ya, dulu aku sangat menghormati kalian. Tapi sekarang, kalian hanyalah 3 pengecut picik. Kesempatan besar seperti ini ada di depan mata kalian. Tapi kalian tidak menghargainya. Gunung Situo marah sampai urat lehernya menonjol. Tengkorak sialan dan manusia itu memang kuat. Tapi terus kenapa, sekuat apapun mereka, apa mereka bisa menghancurkan langit? Siluman rubah berkata, kalian benar juga. Beberapa waktu lalu, penghalang dunia peri ditembus 2 kali. Pelakunya adalah manusia yang kalian bicarakan itu. Mendengar itu, Gunung Situo tertawa terbahak-bahak. Rubah kecil, kau pasti sudah dicuci otak oleh mereka. Mana mungkin manusia biasa bisa menembus dunia peri dengan 1 pukulan? Omong kosong. Adegan beralih ke Heiyu.
Dia telah memancing para siluman peri dari dunia peri. Seberapa hebatkah Benwei di dunia kultivasi? Bahkan dewa-dewa peri pun diperlakukan seperti anjing olehnya. Baru saja, Heiyu berhasil menipu para siluman peri untuk turun. Gorila di belakangnya bertanya dengan ragu. Heiyu, apa kau menipu penguasa benua? Tempat ini penuh dengan tanaman hijau. Mana ada mayat hidup yang kau bicarakan? Ekspresi Heiyu berubah. Diam, tunggu saja di sini. Jangan banyak bicara. Dan satu hal lagi, jangan pernah lagi menyebut nama Su Xuanjun, si tua bangka itu, di depanku. Gorila itu tampak bingung. Astaga, kau semakin berani saja, bahkan berani tidak menghormati penguasa benua. Apa kau bosan hidup? Saat itu, Benwei akhirnya tiba. Heiyu segera berlutut. Tugas bawahan telah selesai. Semua binatang buas ini telah kubawa untuk Anda. Dan ada juga beberapa tambahan. Di dalam botol ini ada beberapa pil peri. Di sebelah kanan adalah senjata peri, pedang penghisap jiwa. Semua ini kupersembahkan untuk Anda. Mendengar itu, para siluman peri marah besar. Heiyu, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau memberikan pedang penghisap jiwa dan pil peri penguasa benua kepada orang lain. Kau mau memberontak? Tunggu saja sampai aku melapor ke penguasa benua. Kau tidak akan punya tempat bersembunyi. Heiyu berkata, Tuan Lou Benwei, mereka ini adalah siluman yang Anda minta. Mereka terus mengoceh padaku. Mohon segera taklukkan mereka. Heiyu, apa kepalamu terbentur pintu? Kami ini makhluk peri, makhluk rendahan dari dunia bawah berani-beraninya ingin menaklukkan kami. Kalau begitu, kami akan menangkap kalian dan merebut kembali pedang penghisap jiwa penguasa benua. Heiyu segera bersembunyi di balik Lou Benwei. Gorila busuk, kemarilah, aku, Heiyu, berdiri di sini menunggumu. Kalau kau bisa menyentuh sehelai rambutku saja, aku akan ganti namaku. Gorila hitam itu mengamuk, karena kau begitu menantang. Aku akan menerima tawaranmu, keluar dan hadapi kematianmu. Lelucon yang bagus. Hari ini Lou Benwei yang agung ada di sini. Apa yang kau punya untuk membunuhku? Dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkanmu menjadi debu. Benar, kan, Lou Benwei yang agung? Ia mengira Lou Benwei akan setuju. Tapi tak disangka, jawaban Lou Benwei membuatnya berkeringat dingin. Tentu saja tidak bisa dengan pukulan. Heiyu langsung tercengang. Bos, kekuatanmu jelas-jelas di atas mereka. Kenapa bilang tidak bisa? Aku sudah mempertaruhkan seluruh hartaku padamu. Bos, jangan menipuku, Lou Benwei berkata. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Itu semua kau yang bilang. Mendengar ini, Heiyu jatuh lemas ke tanah. Ia berpikir, jangan-jangan ia dikhianati oleh Lou Benwei. Kalau begitu, tamatlah riwayatnya. Para siluman pun mulai mengejek. Heiyu, Heiyu, sepertinya tuan yang kau andalkan tidak sehebat itu. Apa kau buta? Tuan barumu ini bahkan takut menghadapi kami. Jika penguasa benua datang sendiri, bukankah dia akan berlutut ketakutan? Saat Heiyu putus asa, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Kau sudah mengikutiku selama ini, tapi masih belum cukup sombong. Menghadapi sekelompok sampah, kenapa kau takut? Dan juga, kata-katamu barusan harus kukritik keras. Aku bisa menghabisi sampah ini dengan satu jari. Kenapa kau bilang satu pukulan? Wawasanmu masih kurang. Bagaimana kau bisa menjadi pemimpin gunung belakangku di masa depan? Hari ini aku harus melatih keberanianmu dan membangun wibawamu. Sekarang, berjalanlah ke sana dan teriakkan pada semut-semut ini. Kalian semua sampah. Kata-kata ini membuat para siluman marah besar. Kami, para pejuang alam siluman, dihina oleh tengkorak sialan ini. Lou Benwei berkata pada Heiyu, kenapa kau masih diam saja? Cepat teriak. Heiyu berkeringat dingin, dan dengan gemetar mengucapkan kata-kata itu. Kalian semua sampah. Para siluman marah besar mendengar kata-katanya, dan siap melepaskan kekuatan penuh mereka. Lou Benwei berpesan, jangan takut, jika mereka berani menyerangmu. Teriakkan mantra ini, Lou Benwei paling keren. Lalu pukul mereka, aku jamin kau bisa menghabisi mereka. Saat mereka berbicara, para siluman telah berubah menjadi raksasa. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di udara, dan menghantam tanah dengan keras. Lalu muncul cakar elang raksasa. Heiyu menangkis gelombang energi siluman itu dengan sayapnya. Sampai di sini, aku tak bisa mundur lagi. Setelah beberapa hari ini, aku bisa merasakan Lou Benwei adalah orang yang setia dan berbudi luhur. Dia pasti tidak akan repot-repot mempermainkanku. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Lalu Heiyu berteriak, Lou Benwei paling keren. Dengan tubuh mungilnya, dia menyerbu ke arah gorila itu. Terdengar suara boom. Tiba-tiba, gorila itu merasakan sakit kepala yang luar biasa, seperti terkena mantra pengencang kepala. Suara-suara terus bermunculan di benaknya. Jika kamu tiba-tiba bersin, itu pasti karena aku sedang memikirkanmu. Ini benar-benar kombinasi teknologi dan kekejaman. Saudari, gorila itu sangat tersiksa oleh suara-suara ini. Beberapa detik kemudian, matanya memutih dan dia jatuh ke tanah. Setelah mengalahkan gorila, Heiyu langsung merasa percaya diri. Aku tahu Tuan Benwei tidak akan mempermainkanku. Orang kecil ini. Akhirnya aku, Heiyu, berhasil. Lou Benwei hebat. Kemudian dia bangkit dan terbang ke udara lagi.
benar-benar mengamuk. Raungan kesedihan para monster bergema di lembah waktu. Ketika keadaan tenang, terlihat mereka semua telah dipukul pingsan oleh Heiyu. Tugas yang diberikan Yi Feng kepada Ben Wei untuk mengumpulkan hewan-hewan kecil akhirnya selesai. Heiyu yang cerdik akan mencapai puncak kehidupannya. Setelah menaklukkan monster-monster dunia peri, Lou Ben Wei kembali ke rubah kecil. Melihat Lou Ben Wei kembali, ketiga monster si Tuoling langsung ketakutan. Adik rubah, karena kamu sudah berkhianat, kami tidak mengharapkan apapun darimu. Tapi mengingat hubungan kita sebelumnya, carilah kesempatan untuk membebaskan kami. Aku sekarang adalah bawahan Tuan Ben Wei. Aku tidak bisa melakukan itu. Percayalah padaku. Bergabunglah denganku dan ikuti Tuan Ben Wei. Aku jamin dia akan memberimu kesempatan. Si Tuoling menunjukkan ekspresi meremehkan. Apa yang bisa kamu dapatkan dengan melayani orang lain dengan begitu rendah hati? Kamu sudah memiliki kekuatan Kaisar Iblis 6 kesengsaraan. Mungkinkah dia bisa membuatmu menjadi peri? Rubah iblis melangkah maju. Salam hormat, Tuan Ben Wei. Rubah kecil, kamu telah berperilaku baik akhir-akhir ini. Karena kamu telah menjaga ketiga monster itu dengan baik, aku akan memberimu hadiah. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk jarinya ke langit. Seberkas cahaya keemasan turun, mengalir ke tubuh rubah iblis. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. Kultivasi gadis itu langsung naik dari kaisar bela diri menjadi peri. Pemandangan ini membuat si Tuoling tercengang. Astaga, mulut kita sepertinya sakti, benar-benar menciptakan peri dengan tangan kosong. Melihat Ben Wei begitu hebat, otak si Tuoling akhirnya terbuka. Dia mengibaskan ekornya ke arah Lou Ben Wei. Tuan Ben Wei, Anda adalah ayah kami. Kami pasti akan melayani Anda dan Tuan Yi dengan baik di masa depan. Adegan berganti, Ben Wei dan rombongannya telah kembali ke Yi Feng. Tuan, tugas yang Anda berikan telah aku selesaikan. Ini semua hasil tangkapan beberapa hari ini. Kau semakin hebat saja, kinerja yang bagus. Coba kulihat apa yang kau bawa kembali. Dengan demikian, kompetisi pemilihan monster akan segera dimulai. Rubah kecil ini, meskipun terlihat lemah, tapi cukup cantik. Biarkan dia di sini. Bukankah ketiga ini yang kutangkap sebelumnya? Mereka tidak terlalu patuh, selalu saja mengaum di depanku. Aku tidak mau mereka, buang mereka semua. Mengetahui hasil ini, hati si Tuoling terasa sangat sakit. Semua karena kami terlalu lambat menyadarinya. Membuang kesempatan emas ini. Setelah seleksi, Yi Feng menyimpan hewan-hewan kecil yang tersisa. Yi Feng bertanya, apakah semua hewan ini ditangkap dari tempat yang sama? Seharusnya mereka punya pemilik atau pemimpin, kan? Apakah pemimpin mereka sudah ditangkap? Lou Ben Wei menundukkan kepala, menandakan tidak. Kalau begitu, kurung saja mereka dulu. Kalau ada waktu, tolong pergi lagi. Tangkap pemimpin mereka. Kawanan domba punya domba pemimpin. Jadi kita harus menangkap pemimpin hewan-hewan ini. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk mengelolanya nanti. Baik, Tuan, saya pasti akan menyelesaikan tugas. Mendengar percakapan mereka, para monster di belakang terkejut. Dia bilang ingin menangkap pemimpin kita. Bukankah itu berarti ingin menangkap penguasa Susuanjun? Tiba-tiba Yi Feng melihat ke arah gorila. Buang juga gorila ini. Kelihatannya bodoh. Tidak ada gunanya menyimpannya. Gorila itu tampak bingung. Apa-apaan ini? Dia tidak takut aku akan melaporkannya? Sungguh orang yang tidak tahu malu. Setelah dibebaskan, gorila itu segera kembali ke alam surga. Ia melaporkan semua yang terjadi di dunia fana kepada Susuanjun. Mendengar itu, Susuanjun terkejut. Di mana bawahan saya? Heiyu, sekarang, sebelum pergi, saya memberinya begitu banyak pil abadi dan artefak kuno. Mungkinkah dia tidak bisa melawan mereka? Gorila itu berkata, penguasa, alasan kami menjadi seperti ini adalah karena Heiyu. Orang ini berkhianat dan menjual kami. Dan dia memberikan semua yang Anda berikan kepadanya kepada musuh secara gratis. Susuanjun sangat marah hingga memuntahkan darah. Saya sangat menghargai dia. Tidak menyangka dia akan menikam saya dari belakang. Karena marah, dia mengumpulkan kekuatan abadi di telapak tangannya. Melalui alam surga, dia menembakkan sinar ungu ke dunia fana. Sinar itu mendarat tepat di depan Heiyu. Semua monster merasakan aura penguasa dan menjadi gembira. Sekarang kita selamat. Cahaya ungu itu berubah menjadi wujud Susuanjun. Lalu dia membentak, Heiyu, kau sangat mengecewakan aku. Aku sangat tulus padamu. Tidak kusangka akhirnya aku malah dikhianati. Mendengar ini, Heiyu berteriak dengan marah. Dasar orang tua sialan, kau masih berani bicara, kau brengsek. Setiap hari kau memberiku daging mentah. Kau menganggapku binatang, ya? Susuanjun berkata, apapun alasanmu, aku perintahkan kau untuk segera mengembalikan artefak abadi yang kuberikan padamu. Kalau tidak, aku akan. Susuanjun belum selesai bicara. Heiyu memotongnya. Kalau tidak, kau akan apa? Apakah kau akan membunuhku? Kalau begitu, bagus sekali. Kumohon, cepatlah. Karena terus diprovokasi oleh Heiyu, Susuanjun berniat membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan